Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul pendekatan probabilitas. Sebelum menjelaskan, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Jenny Pista, yang kedua ada Nada Syifa Agustin, yang ketiga Syarifah Rosa Zara, dan yang keempat Widya Putri. Baiklah, materi pertama langsung aja saya bacakan. Pendahuluan. Pada bab ini, kita mempertimbangkan cara-cara yang lebih informatif di dalam mengakses dalam mempresentasikan risiko dalam investasi. Dimulai dengan melihat pada versi sederhana, yaitu analisis nilai aset dalam 3 skenario, kemudian memperluas pembahasan dengan melihat pada analisis skenario secara umum. Lalu kita akan bergerak menguji penggunaan pada pohon keputusan dan mengakhirinya dengan mengevaluasi simulasi Monte Carlo. Analisis skenario. Kita bisa memperkirakan arus kas yang diharapkan dipergunakan untuk menilai aset beresiko dengan maksud untuk mendapatkan rasa yang lebih baik dari efek risiko terhadap nilai, a better sense of the effect of risk on value, yaitu dengan kasus terbaik atau kasus terburuk, best case or worst case, dan analisis beberapa skenario atau multiple skenario analisis. Selanjutnya dibacakan oleh Jenny Pista. Dalam kasus terbaik atau kasus terburuk, terdapat 2 cara dalam pengambilan keputusan, yaitu 1. Gunakan perbedaan antara nilai kasus terbaik atau kasus terburuk sebagai ukuran risiko pada aset. 2. Perusahaan yang menggunakan hasil kasus terburuk membuat pertimbangan seperti apakah investasi mempunyai potensi untuk mendorong perusahaan ke standarnya. Analisis beberapa skenario multiple skenario dalam bentuk yang lebih umum. Nilai suatu aset berisiko bisa dihitung dalam beberapa skenario, yaitu ekonomi, makro, dan variabel spesifik aset. Langkah-langkah dalam analisis skenario. Yang pertama, penentuan faktor-faktor. Penentuan faktor-faktor di mana skenario akan dibangun di sekitar faktor-faktor tersebut. Misalnya faktor ekonomi, di mana perusahaan mobil mempertimbangkan untuk membuka pabrik mobil baru dan respon pesaing terhadap produk baru perusahaan. Yang kedua, penentuan banyaknya skenario. Memperkiraan arus kas dalam setiap skenario akan lebih mudah kalau perusahaan menentukan banyak 5 skenario. Berapa banyaknya skenario yang dipertimbangkan tergantung pada bagaimana perbedaan skenario-skenario tersebut dan seberapa bagus analisis bisa meramalkan arus kas untuk setiap skenario. Yang ketiga, membuat perkiraan atau estimasi aset arus kas dalam setiap skenario untuk mempermudah perkiraan. Kita berfokus pada 2 atau 3 faktor. Yang keempat, menentukan nilai probabilitas terjadinya setiap skenario. Misalnya dengan faktor ekonomi, makro seperti nilai tukar mata uang, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Contoh analisis skenario. Ketika kita ingin memprediksi laba perusahaan di tahun depan, maka awalnya kita membuat skenario kemungkinan pendapatan dan beban dibukukan perusahaan dengan mempertimbangkan sejumlah informasi. Misalnya pangsa pasar, penjualan industri, rasio keuangan, jumlah output, jumlah karyawan, dan lain sebagainya. Karena itu, kita membuat 3 pendekatan untuk kemungkinan laba perusahaan, yaitu pertumbuhan rendah dan moderat dan tinggi berdasarkan pertimbangan informasi tersebut. Baiklah, materi selanjutnya dibacakan oleh Nada. Masalah skenario ganda. Yang pertama, sampah masuk, sampah keluar. Kunci untuk melakukan analisis
Skenario yang baik ialah menetapkan skenario dan memperkirakan arus kas dalam setiap skenario. Yang kedua, risiko berkelanjutan. Analisis skenario sangat tepat jika berkaitan dengan risiko yang mengambil bentuk hasil yang diskrit. Yang ketiga, perhitungan risiko ganda. Berbahaya bahwa pengambilan keputusan akan melakukan perhitungan ganda terhadap risiko. Selanjutnya ada pohon keputusan. Pohon keputusan tidak hanya mempertimbangkan risiko dalam tiap tahapan, tetapi juga menyiapkan respon yang benar pada hasil setiap tahap. Yang pertama yaitu ada simpul akar, yaitu dimulainya pohon keputusan di mana pengambilan keputusan bisa dihadapkan dengan pilihan keputusan yang tidak pasti. Yang kedua, simpul kejadian, yaitu mewakili hasil pada satu judi yang beresiko. Kita harus membayangkan hasil dan probabilitas hasil didasarkan pada informasi yang kita miliki sekarang atau berupa lingkaran. Yang ketiga, simpul keputusan, yaitu menunjukkan pilihan yang bisa dibuat oleh pengambil keputusan, memperluas uji pasar ke pasar nasional setelah uji hasil pasar diketahui, atau 4 persegi panjang. Dan yang terakhir yaitu simpul akhir, yaitu menunjukkan hasil beresiko sebelumnya dan keputusan dibuat dalam respon. Langkah-langkah mengembangkan pohon keputusan. Yang pertama, bagi analisis ke dalam tahap-tahap risiko. Yang kedua, perkiraan probabilitas hasil dalam setiap tahapan. Yang ketiga, mendefinisikan titik keputusan. Yang keempat, menghitung arus nilai pada simpul akhir. Dan yang kelima, lipat kembali pohonnya. Dua hasil yang timbul dari pohon keputusan. Yang pertama, nilai harapan sekarang meliputi seluruh pohon keputusan. Yang kedua, kisaran nilai pada simpul akhir yang baru meringkas risiko dalam investasi yang potensial. Manfaat penggunaan pohon keputusan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, dynamic response to risk. Yang kedua, nilai informasi. Dan yang ketiga, manajemen risiko. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Widya. Simulasi. Suatu upaya menduplikasi fitur, tampilan, karakteristik suatu sistem dengan mengembangkan sebuah model matematika paling dekat dengan yang menggambarkan sistem sesungguhnya. Langkah-langkah dalam simulasi. 1. Membuat distribusi probabilitas untuk variabel penting. Kedua, menentukan distribusi probabilitas untuk tiap variabel. Yang ketiga, menentukan interval bilangan acak pada setiap variabel. Yang keempat, melakukan serangkaian simulasi percobaan. Pengambilan keputusan melalui simulasi. Yang pertama, memasukkan perkiraan data. Yang kedua, menghasilkan perkiraan yang lebih tepat daripada hasil yang disesuaikan. Batasan dalam simulasi. Beberapa pembatasan yang biasa diperkenalkan dalam simulasi menurut Supranto 2013 yaitu yang pertama, nilai buku ekuitas. Yang kedua, pembatasan pendapatan dan arus kas. Yang ketiga, batasan nilai pasar. Penilaian menyeluruh pendekatan penilaian resiko secara probabilistik. Yang pertama, selektif terhadap analisis resiko. Yang kedua, jenis resiko. Yang ketiga, korelasi berbagai resiko. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.